Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ayu Priani, absen 12 dari 12 KI 1 bersama teman saya Anastasia Adinda Eka Mukti, absen 13, Anastasia Puspa Ardian, absen 14, Andung Bencono, absen 15, dan Anita Sugianti, absen 16. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, memberikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi pihak lain termasuk perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara. Tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Terkait pasal 1 tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Surat Kabar Radar Bogor, di mana mereka memberitakan Megawati Soekarno Putri dengan judul Ongkang Angking bergaji 112 miliar. Pemberitaan tersebut dianggap memiliki sifat tendensius atau tidak berbasis data. Oleh karena itu, pemberitaan tersebut menyebabkan beberapa masa PDIP marah dan melakukan penyerangan terhadap perusahaan redaksi Radar Bogor. Selanjutnya adalah pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Yang terkait dengan pasal 2 tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh majalah Agrofam, di mana mereka melakukan tindak plagiarisme kepada majalah Agrosawit. Mereka diketahui memuat berita berjudul Moratorium Bukan Kiamat Bagi Sawit pada tahun 2010. Menurut redaksi Info Sawit, sebagian dari berita Agrofam itu diambil dari berita Info Sawit tanpa beri keterangan sumber. Pengaduan Info Sawit bertambah kuat karena penulis berita Agrofam yang dipersoalkan ternyata sebelumnya pernah bekerja di Info Sawit. Dalam mediasi terungkap, Agrofam telah melakukan plagiat sehingga melanggar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, Agrofam berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran dan bersedia memuat klarifikasi serta permintaan maaf kepada Info Sawit dan masyarakat. Oke, saya Anastasia Adinda Eka Mukti, absen 13. Di sini saya akan melanjutkan contoh kasus pelanggaran kode etik wartawan. Kasus pelanggaran selanjutnya yaitu stasiun televisi RCTI melakukan pemberitaan soal dugaan pembocoran materi debat Capres yang ditayangkan dalam program seputar Indonesia Sore dan Malam pada tanggal 11 Juni 2014 dan seputar Indonesia Pagi pada tanggal 12 Juni 2014. Alasan saya memilih kasus ini yaitu pada berita tersebut RCTI mengatakan adanya pembocoran materi debat calon presiden yang menguntungkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Selain itu, penayangan berulang-ulang yang tidak jelas sumbernya dan tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan akurasi, independensi, dan tidak beritikat buruk. Stasiun televisi milik Haritano Sudibjo yang mendukung pasangan Capres-Cawapres pada saat itu, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dinilai tidak memiliki dokumen yang kuat untuk mendukung tudingannya. Maka hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Seharusnya RCTI melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi tersebut sebelum menayangkannya demi memenuhi prinsip keberimbangan. Kasus pelanggaran kode etik wartawan selanjutnya yaitu pemberitaan korban kekerasan seksual inisial NF oleh media suara.com. Alasan saya memilih kasus pelanggaran ini yaitu pada bagian awal pemberitaan terdapat foto NF yang sama dengan pemberitaan saat ia melakukan tindak kriminal beberapa waktu yang lalu. Walaupun bagian wajah pada foto tersebut sudah disensor, namun orang-orang dapat mengidentifikasi korban melalui perawakan, pakaian, dan tas yang saat itu ditampilkan di foto.
Selain itu, saya menemukan adanya kejanggalan lainnya dari segi penulisan berita. Pada judul tertulis, 5 fakta NF pembunuh bocah di sawah besar. Diperkosa 3 orang hingga hamil. Namun, pada bagian isi, subjudul tertulis, diperkosa orang dekat, NF gadis pembunuh bocah di sawah besar sedang hamil, NF yang simpan mayat bocah tetangga di lemari, diperkosa 2 paman dan kekasih, hamil akibat diperkosa, fakta baru NF bikin kaget ketua RT di sawah besar, kisah gadis NF diperkosa paman dan ex pacar hingga sadis bunuh bocah, rumah NF gadis pembunuh bocah 5 tahun di sawah besar kosong tak berpenghuni. Berdasarkan subjudul tersebut, dapat dilihat bahwa subjudul pertama hingga keempat memiliki penekanan yang sama, yaitu bahwa NF diperkosa. Penggunaan diksi diperkosa dan pembunuh secara berulang-ulang termasuk dalam kata-kata cabul dan sadis. Maka hal tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Baik, saya Anastasia Ardian akan melanjutkan presentasi yaitu pasal 5 dan 6. Pasal 5 berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan seksual dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak anak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Seperti yang ada di dalam contoh dan kutipan berita tersebut, polisi telah menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap 2 siswi SD di Jalan Damai, Cibadak Utara, Jakarta Selatan. Pelaku itu berinisial D dan berusia 15 tahun. Bisa dilihat bahwa jurnalis dan wartawan tidak menyebutkan korban dan pelakunya. Lanjut di pasal 6 yang berisi tentang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi, informasi yang diperoleh saat bertugas, sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah skala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Dalam contoh berita yang saya buat, dikatakan bahwa ada seorang jaksa yang mengancam wartawan karena jaksa itu menerima uang suapan. Tetapi setelah diselidiki bahwa berita itu palsu, hal tersebut merupakan pelanggaran dalam wartawan pasal 6 ini, karena wartawan itu telah mempublikasikan informasi palsu terhadap khalayak. Selanjutnya akan membahas pasal 7 dan 8 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Anu Kencono dari kelas 12 KI1 nomor absen 15. Pada sebagai presentator pada pasal 7 dan pasal 8 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Kode Etik Jurnalistik pasal 7 yang berbunyi wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. B. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. C. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. D. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pelanggaran yang dilakukan dalam pasal ini yakni pada kasus ini alasan jurnalis Amerika Serikat Alan Nair ungkap wawancara off the record dengan Prabowo. Jurnalis Amerika Serikat Alan melanggar kode etik pasal 7D yaitu off the record. Alan mengatakan dia dengan sengaja mengungkap pembicaraan off the record dengan Prabowo. Menurut Alan, apa yang dilakukannya memang melanggar kode etik jurnalistik. Akan tetapi ia beralasan hal ini dilakukannya untuk kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia telah dibutakan dengan citra yang tengah dibangun Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden. Meskipun dengan niatan baik, Alan masih tetap melanggar kode etik jurnalistik. Berikutnya adalah kode etik jurnalistik pasal 8 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan
berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsiran. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. B. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pelanggaran yang dilakukan pada pasal ini yaitu pada kasus pemerintah Jakarta Pos tersangka kasus penistaan agama. Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris di Jakarta Pos, Mediatama Suryo Diningrat sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dewan Pers menilai pemuatan karikatur tersebut melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung prasangka yang tidak baik terhadap agama Islam. Di Jakarta Post sudah mengeluarkan pernyataan maaf di situs mereka dan mengatakan bahwa karikatur tersebut ditarik karena berpotensi melecehkan pihak-pihak tertentu. Baik, selanjutnya akan membahas pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Anita Sugianti dari kelas 12 Kimia Industri 1 nomor absen 16 sebagai presentator pada pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Berikutnya adalah Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 9 yang berbunyi, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Untuk penafsirannya, A. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. B. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pelanggaran yang dilakukan dalam pasal ini yakni pada kasus keluarga si predator seks Reinhard Sinaga dikenal berada dan punya jiwa sosial tinggi. Dari berita tersebut ditampilkan beberapa foto rumah Reinhard. Jika rumah yang diberitakan tersebut benar merupakan milik orang tua Reinhard, maka wartawan tribunjogja.com telah melanggar pasal 9 karena informasi tersebut merupakan informasi pribadi orang tua Reinhard yang tidak memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan Reinhard. Informasi ini bahkan diberitakan secara gamblang, mulai dari foto rumah tampak depan dan alamat rumah secara lengkap melalui tulisan. Ketua RT 3 RW 11 Abraham Jonathan mengatakan, keluarga Reinhard Sinaga tinggal di Jalan Dahlia, Pancoran Mas, Kota Depok. Di sisi lain, jika berita tersebut tidak benar, maka tentu saja akan merugikan pemilik asli rumah dan lingkungan sekitarnya, karena diberitakan sebagai lokasi tempat pelaku kejahatan berbahaya tinggal. Baik, berikutnya adalah Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 10 yang berbunyi wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan berminta maaf pada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Untuk penafsirannya yaitu A. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. B. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Salah satu contoh dari pasal 10 yang dimana Kompas.com telah menyampaikan berita yang tidak benar dan meminta maaf mengenai berita peretasan laman kantor berita Antara. Saat itu beberapa media ramai memberitakan informasi yang muncul di laman salah satu biro kantor berita Antara dan salah satunya adalah Kompas.com. Informasi tersebut mengesankan berita Antara tersebut mendukung salah satu kandidat presiden dalam pemilihan umum 2014. Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara mengklarifikasi berita yang menyebutkan bahwa Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N. Mehdawi mendukung Jokowi. Pemimpin redaksi Antara saat itu memberikan klarifikasi dan data bahwa laman salah satu biro Antara telah diretas, yang dimana berita tersebut merupakan ulah seseorang yang melakukan spoofing, mengunggah berita seolah-olah berdasarkan siaran pers dari Duta Besar Palestina di portal Antara News Biro Sulawesi Selatan, yaitu www.antarasulawesiselatan.com. Padahal wartawan LKBN Antara tidak pernah membuat berita berjudul itu, tidak pernah menyiarkannya, dan tidak pernah mewawancarai Dubes Palestina. Selain itu, klarifikasi ini juga disertai permohonan maaf oleh pemimpin redaksi Antara tersebut, yakni sekali lagi kami menyatakan tidak pernah membuat dan menyiarkan berita tersebut. Kepada pihak-pihak yang dirugikan terkait berita ilegal tersebut, kami menyampaikan maaf sebesar-besarnya, ujar dari pemimpin redaksi Antara. Semua data dan klarifikasi Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara dikabarkan oleh Kompas.com melalui websitenya.
Tak lama setelah itu, Kompas.com, salah satu dari beberapa media yang sempat menyiarkan berita salah satu tersebut, segera membuat pernyataan yang berbunyi, dengan klarifikasi ini, Kompas.com yang sempat mengutip informasi tersebut memutuskan menghapus seluruh isi konten sesuai pedoman pemberitaan media siber. Dengan ini, redaksi Kompas.com memohon maaf dan tersiarnya informasi yang tidak benar. Baik, untuk selanjutnya adalah Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 11 yang berbunyi, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsirannya, A. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. B. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. C. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Salah satu contoh yang melanggar pasal 11 yakni ada pada kasus dugaan maling uang rakyat di Garuda, Peter Gonta diperiksa Kejagung terkait pengadaan AT72600 yang dimuat pikiran rakyat. Pemberitaan Peter Gonta dinilai menyudutkan dan mencemarkan nama baiknya. Tidak butuh waktu lama, pers yang bersangkutan mendapat respon dari pihak yang diberitakan. Peter Gonta merasa dirugikan mulai dari judul hingga informasi yang dimuat oleh pikiran rakyat. Segera saja pihaknya menggunakan hak jawab dengan melayangkan beberapa sanggahan atas pemberitaan tersebut. Dalam kasus Peter Gonta dengan pikiran rakyat, hak jawab digunakan sebagai sanggahan yang dapat diteruskan. Artinya, setelah menerima hak jawab, pikiran rakyat dapat perbaiki kesalahan dalam pemberitaan tersebut. Hal ini pun telah dilakukan dengan mengoreksi dengan mengganti judul berita menjadi kasus Garuda, Peter Gonta diperiksa Kejagung sebagai saksi. Baik, itulah tadi presentasi kelompok kami mengenai Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Terima kasih kepada Bu Lina selaku guru pengajar PPKN kami beserta teman-teman yang telah menonton dan menyimak video presentasi kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.